Assalamualaikum Bu Nung. Apa kabar nih Bu? Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Dan juga iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Maaf ya Bu mengganggu ini Bu. Apa? Ini Bu, saya kan selaku calon guru penggerak nih Bu ya. Ada suatu tugas yang memang harus mewawancarai gitu Bu, sekolah-sekolah Bu, seperti itu. Jadi mohon waktunya ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa belajar banyak ini Bu dari pengalaman Ibu, seperti itu Bu. Iya ya. Gini Bu, dimulai saja ya Bu ya. Bu, punten Bu, kan selama ini kan Ibu banyak mengalami kasus-kasus di sekolah Ibu nih Bu ya. Terus bagaimana nih Ibu untuk mengidentifikasikan kalau kasus itu termasuk untuk dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya baik Bu Erni, di sekolah tentu saja ada permasalahan ya. Nah, apabila masalah tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu kalau melanggar hukum berarti benar melawan salah. Tadi bukan berarti termasuk pada bujukan moral. Sementara apabila masalah itu masalah benar, satu sisi benar, di sisi lain juga benar, gitu kan, itu berarti termasuk dilema etika. Dilema etika ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, kalau seandainya nih Ibu mengambilkan suatu keputusan nih Bu dalam suatu permasalahan untuk kasus yang sama-sama benar seperti dilema etika ya Bu ya. Terus bagaimana nih Bu keputusan yang Ibu ambil gitu Bu? Di mana di situ mengandung nilai-nilai kebajikan Bu, sama-sama benar seperti itu Bu. Kalau sama-sama benar, kita harus melihat skala prioritas ya. Artinya kita melihat mana yang lebih banyak manfaatnya, gitu seperti itu. Tentu saja manfaat yang dirasakan itu ya untuk penyelesaian masalah itu, gitu kan, baik untuk untuk utamanya untuk organisasi ya, untuk sekolah. Jadi lihat mana yang lebih banyak manfaatnya dan nilai positifnya ya, dan nilai ya, positifnya Bu, ya. betul. Kemudian Bu, Ibu nih sesuai dengan pengalaman Ibu, apa sih Bu langkah-langkah yang Ibu ambil nih untuk menentukan penyelesaian dari suatu masalah seperti yang dilema etika tadi? Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah tentu saja harus menentukan penyebab permasalahannya. Kemudian menentukan juga siapa yang terlibat sih. Di ruang lingkupnya agak dipersempit ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus menanyakan kepada orang-orang terdekat. Seperti itu, kan, terkait dengan permasalahan tadi, gitu kan, seperti itu. Kemudian tentu saja setelah kita menanyakan kepada orang-orang terdekat, kita juga harus berdiskusi dengan warga sekolah, karena kan ini untuk kepentingan sekolah, gitu kan, seperti itu. Kemudian baru setelah kita berdiskusi menentukan solusi ya, menentukan solusinya atau keputusannya. Kemudian setelah itu juga kita harus pertimbangkan lagi, gitu ya. Harus pertimbangkan lagi kita lihat dari berbagai sudut pandang, gitu, seperti itu. Baru setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang, mana yang tadi kan lebih banyak nilai positifnya, baru kita putus. Oh gitu ya Bu ya. Berarti tidak langsung ya Bu, harus dengan langkah-langkah dari awal ya Bu ya, identifikasi masalahnya ya Bu ya. Iya, gitu, seperti itu. Kalau misalnya memang bisa secara langsung diputuskan, gitu kan, seperti itu, gitu kan, ya kita putuskan. Tapi kan kalau misalnya memerlukan langkah-langkah yang lengkap, ya itu seperti tadi, gitu kan, seperti itu. Tentunya sesuai dengan berat ringan kasusnya ya Bu ya. Betul, seperti itu. Bu, kemudian begini Bu, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam suatu permasalahan dilema etika Bu? Seperti tadi kan ada langkah-langkah yang dilakukan ya Bu ya, gitu, seperti itu. Yang jelas yang paling efektif itu adalah analisis dulu kasusnya. Jadi seperti itu, dianalisis dulu kasusnya, baru kemudian dengan menggunakan langkah-langkah itu kita mengambil keputusan, gitu, seperti itu, gitu kan.
Dan tentu saja keputusan yang diambil itu tetap harus memperhatikan mana yang mengandung nilai positif lebih banyak gitu kan, seperti itu. Dan tentu saja itu juga kan harus sesuai dengan norma. Ya, betul. Norma dan aturan ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Rosetti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 9 Bogor. Refleksi saya terhadap hasil wawancara dari Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Ibu Haja Nuripah, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik, diterima dengan baik oleh Ibu Haja Nung. Kemudian beliau juga sangat ramah begitu, menerima saya dengan apa adanya, kemudian memberikan ilmu-ilmu tentang pengalaman beliau selama menjadi kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika. Saya menjadi bertambah inspirasi saya, ilmu saya terhadap permasalahan ini. Terima kasih untuk Ibu Haja Nung atas informasinya kepada saya, kemudian pengetahuannya selama ini sebagai kepala sekolah dan pengalaman-pengalaman beliau kepada saya. Betul, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Ibu. Bu, kalau seandainya Ibu ya, Ibu menyelesaikan masalah gitu ya Bu. Ya. Kemudian ada tantangan ya Bu. Kira-kira bagaimana Ibu untuk mengatasi tantangan yang Ibu alami untuk menyelesaikan masalah dilema etika? Kalau namanya kita hidup ya Bu Eni, pasti banyak tantangan, pasti banyak masalah. Itu ya kalau sebagai pimpinan itu sehari-hari lah itu ya. Nah jadi pada saat kita menghadapi tantangan dilematis ini, kita tidak boleh emosi itu dulu. Manakala kepala sekolah itu emosi, karena kan pembicaraannya adalah bisa dijadikan keputusan apa yang disampaikan. Jadi sebagai kepala sekolah itu memang harus memiliki sabar tak terbatas, ikhlas tanpa henti. Emosi harus ditekan. Begini Bu, selanjutnya kalau seandainya Ibu menemukan suatu masalah Bu, apakah Ibu harus langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau Ibu perlu ada waktu lagi Bu berdasarkan pengalaman? Nah jadi kita itu tidak bisa ini keputusan jebret, nggak bisa. Jadi kita lihat dulu kasus tadi, kan kalau saya bilang kan kasus itu ada 3. Ada yang ringan, sedang, berat gitu. Kalau yang ringan mungkin saat ini bisa. Itu pun kita tetap koordinasi dengan tim. Jangan sekali-kali kepala sekolah itu mengambil keputusan sendiri, karena nanti akan lebih kepada like dislike ya. Tapi kita minta masukan minimal dengan tim. Kalau hari itu kita memang urgent, kita bisa. Tetapi sekali lagi keputusan itu harus dievaluasi. Apapun yang kita buat itu selalu evaluasi. Jadi kalau bahasa saya di manajemen itu POEK, plan, ya, organizing, activating, controlling. Itu dari semua pengalaman yang Ibu dapatkan, Ibu dalam mengambilkan suatu keputusan, kira-kira pembelajaran yang paling Ibu dapatkan selama ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, yang benar-benar Ibu ingat, oh ini pembelajaran yang saya dapatkan gitu. Ya, pembelajaran yang saya dapatkan, pertama saya belajar menjadi orang yang bijaksana, ya, karena mengambil keputusan itu harus efektif untuk semua orang, bukan untuk diri kita. Itu yang saya rasakan. Jadi kita itu harus benar-benar legowo dengan kebijakan yang kita rasakan. Karena kadang hati nurani ya, ini, aduh keputusan kayak gini, jadi kia keputusan teh gitu kan, kok karena tim dan dianalisis hasilnya begini, nggak sesuai dengan nurani kita pribadi. Tapi kan bukan untuk kepentingan pribadi. Itu yang saya rasakan. Kepentingan ini adalah kepentingan orang banyak. Keputusan itu pasti warga sekolah, guru, siswa, gitu. Ya, kita logowo lah. Apalagi maaf ya Bu, apalagi kalau kita mengambil keputusan itu berkaitan dengan nasib anak-anak kita, peserta didik kita. Pan di sisi lain orang teh kadang kan guru-guru teh ya semua, aduh, iya banyak dengan anak teh. Tapi di sisi lain pan anak teh ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Si orang lihat sisi positifnya, si anak teh baiknya di mana, kita analisis. Jangan main mundurkan diri. Nah ini, kadang hati nurani teh wajar, orang teh kesel gitunya. Tapi saya belajar setiap keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang memberikan kemaslahatan untuk semua warga sekolah, baik orang tua,
komite, koordinator kelas, guru, siswa, wali kelas, TU, ya kan, tata usaha, dan para wakil kepala sekolah. Jadi harus bahasa Sunda masa uyunan. Itu yang saya rasakan. Begitu sudah keputusan itu kita ambil bersama-sama, dengan menekan tadi rasa yang kita rasa aduh secara pribadi, tetap pasti ada egonya kita keluarkan karena kita lihat adalah kepentingan sekolah. Ya Allah Ibu, bijaksana sekali ya Bu ya, mudah-mudahan Itu harus saya bisa mencontohkan Ibu nih. Amin, insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Ya, sama-sama. atas arahannya dan menjawab pertanyaan saya ini Bu ya. Mudah-mudahan saya semakin termotivasi ya Bu ya, dan banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan. Amin. Semoga Bu Eni berhasil, hasilnya sangat baik. Amin. Dan bisa melaksanakan keputusan yang tadi sudah kita diskusikan di kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan Bu Eni wakil kepala sekolah, jadi sangat sering terlibat dengan Ibu dalam mengambil keputusan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil refleksi saya hari ini tentang wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Bogor, Ibu Dr. Haja Aidawati MPD, sangatlah berkesan dengan beliau memaparkan bagaimana cara mengambil kesimpulan atau keputusan tentang permasalahan dilema etika. Saya sangat terinspirasi sekali dengan arahan-arahan beliau. Hasil dari beliau menyelesaikan masalah tentang dilema etika.